lihat penderitaan masyarakat gitu ya. Kalau ibu-ibu itu mungkin masalah harga ya, yang katanya ketika tidur nanti bangun tidur harganya udah naik. Harusnya tingkatan sejahtera seharusnya gitu ya. Kalau yang benar-benar sejahtera mungkin tingkat kemiskinan kita lebih banyak lagi. Gitu. Kebatilan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir ya. Jadi kita harus bersatu padu. Kalau kita sedih kalau ada dana korupsi itu kalau dibagikan buat kesejahteraan rakyat tuh banyak banget ya. Ya jadi makanya mudah-mudahan dengan makin banyak orang baik ya kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Peace dan Has Channel bersyukur mendapat tamu yang luar biasa, yaitu Ustazah Wanti Yustiana, MAG, SPD, ditambah lagi yang paling akhir ini yang subhanallah. Ustazah Wanti ini salah satu hafidz Al-Quran. Ini suatu hal yang luar biasa. Tapi saya terharu ya, dalam arti seorang ustazah lebih dikenal dengan penghafal Al-Quran dan punya murid di mana-mana. Sekarang terjun ke dunia politik ya, masuk salah satu caleg nih Kota Depok ya. Jadi kita patut berbangga ya, patut berbangga. Mungkin mimpinya nanti Kota Depok ini akan muncul ratusan ribu ya hafidz Al-Quran ya. Amin, amin. Itu mimpinya ya. Insya Allah. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Apa sih ustazah yang bikin ustazah sudah mapan, sudah punya murid banyak, sudah punya pengalaman, sudah punya segalanya ya, di usia yang masih di bawah 50, tapi kok masih mau cawe-cawe ya kalau bahasa sekarang ya. Itu cawe-cawe di dunia politik ya. Yang selama ini terkesan ya bahwa politik itu kotor ya. Itu selamanya yang kita dengar ya. Politik itu kotor, jadi kalau di pihak mana-mana itu dibilang wah orang politik itu kotor gitu ya. Tapi saya dari tahun 74 itu sudah berpolitik. Dan saya merasakan politik itu ya kotor tidak kotor tergantung orangnya ya. Betul. Jadi kembali ke orangnya. Kalau mau kotor tidak kembali kepada orangnya ya, bukan politiknya ya. Betul. Gimana untuk ustazahnya? Iya, Bib, kenapa saya mau terjun ke politik ya. Awalnya saya juga masih ragu kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Biasanya kan kita berbicara kajian tafsir, berbicara fikih. Tapi kemudian saya melihat di masyarakat ya bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa dilakukan oleh seorang ustazah gitu ya. Kemampuan kita seberapa sih? Tapi ketika kita sudah menjadi anggota dewan, kita bisa berkontribusi lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada kebijakan kita bisa ya karena kita punya powernya. Tapi kalau kita suara seorang ustazah itu ketika mungkin mengajukan usulan gitu, mungkin kurang didengar. Tapi kalau kita insya Allah bisa menjadi anggota dewan, mudah-mudahan kita bisa lebih didengar lagi. Nah, berarti kita harus bisa terus berperan gitu. Jadi kalau zaman Rasulullah kan berperangnya jihad secara langsung ya. Tapi kita sekarang ini politik juga menjadi jihad kita, menjadi salah satu jalan perjuangan kita gitu. Jadi saya pikir insya Allah ketika saya bisa menjadi anggota dewan tuh banyak yang bisa saya suarakan gitu ya. Bisa kita perjuangkannya lebih banyak lagi dibanding mungkin yang sekarang sudah saya lakukan gitu. Masya Allah. Nih kita kenalkan ya. Ini salah satu caleg DPRD Kota Depok, Ustazah Wanti. Kita patut bangga ya. Depok yang selama ini terkenal dengan kader-kader PKS ya, yang begitu militan ya, yang begitu bagus ya. Selama ini
kita tidak melihat ya ada semacam kerusuhan, ada semacam keributan, ada huru-hara di Depok ini adem ayem ya. Nah, saya juga banyak memperhatikan itu karena tempat tinggal saya kan berbatasan dengan Depok ya. Saya juga pernah buka klinik di sini kurang lebih 5 tahun ya. Itu juga rata-rata pasiennya warga Depok. Gitu. Nah, insya Allah dengan Ustazah Wanti ini menjadi caleg DPRD Kota Depok, ya ini warga Depok ya harus dukung. Amin. Iya, harus dukung karena negara ini butuh orang-orang yang berbobot ya. Jadi kalau di Iran itu mereka tuh baru berpolitik itu setelah mereka lulus dulu dengan keagamaannya. Udah lulus di bidang agamanya matang baru ke politik. Jadi basic agama nomor 1. Nah kalau kita kan selama ini ya mungkin kita bisa lihat ya banyak sekali anggota dewan yang terlibat korupsi, yang terlibat aneh-aneh ya. Ya macam-macamnya kita lihat ya selama ini ya. Mudah-mudahan dengan terjunnya Ustazah Wanti ini untuk membenahi ya. Nama itu luar biasa. Luar biasa nama itu. Memang betul. Kalau kita orang-orang cerdas, orang-orang pandai, tidak peduli dengan bangsa ini, ya nanti bangsa dipimpin oleh orang yang bodoh. Ya kan? Kita sudah merasakan ya, selama 2 periode ini gonjang-ganjing politik ya. Nah, gimana menurut Ustazah selama gonjang-ganjing di 2 kali rezimnya, apa yang Ustazah rasakan ini hingga tertarik masuk ke dunia politik? Apa yang menjadi semacam motivasi ya? Saya harus begini. Apa yang kira-kira penyebabnya itu? Ya, yang pertama ketika saya mulai terjun ke masyarakat ya, ternyata banyak istilahnya terlihat penderitaan masyarakat gitu ya. Kalau ibu-ibu itu mungkin masalah harga ya, yang katanya ketika tidur nanti bangun tidur harganya udah naik seperti itu ya. Kemudian kesulitan pekerjaan, ya kesulitan pekerjaan sekali ya. Terus kemudian juga kesehatan masih banyak yang perlu kita benahi gitu ya. Nah jadi untuk itulah saya pengen gitu. Kenapa? Padahal kita ini negerinya Allah anugerahi berkah ya. Kalau istilahnya kita atur minal jannah ya, bagian dari seperti surga gitu. Tapi kenapa ini kayak salah kelola gitu? Bukan kita nggak punya, kita punya gitu. Kenapa? Kayak Singapura cuma berapa dibanding kita, tapi kenapa kita tidak maju gitu? Berapa sih pendapatan per kapita kita dibandingkan dengan orang luar? Kalau kita disebut miskin itu berapa, ternyata dari standar BPS itu sangat kecil sekali gitu. Yang kalau sejahtera itu misalnya dibanding dengan harusnya tingkatan sejahtera seharusnya gitu ya. Kalau yang benar-benar sejahtera mungkin tingkat kemiskinan kita lebih banyak lagi gitu ya. Jadi dari situ berarti kita harus berbuat nih. Kita nggak bisa diem aja ya. Jadi kan dalam surat Al-Anfal tuh ya 25, wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Jadi nggak hanya khusus kalau orang zalim berbuat kerusakan, kemudian kita diam aja, bukan hanya dia, tapi kita juga yang diam aja juga terkena gitu. Jadi kita nggak boleh diam. Nah, terhadap kemungkinan itu kita harus berbuat. Ya, jadi ketika ada orang soleh di sebuah tempat, kemudian dia tidak berbuat, yang ditanya orang soleh itu pertama kan dia tahu. Nah, jadi harus gitu kita berbuat ya. Kan kebatilan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir ya. Jadi kita harus bersatu padu, harus kuat kita. Nah, harus mau peduli terhadap negara ini gitu. Kita tinggal di Indonesia, kita harus mau membangun Indonesia. Salah satunya kita bisa ikut sama-sama di jalur politik ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memajukan Indonesia gitu. Mungkin selain Ustazah ada dari keluarga besar lainnya yang memang di dunia politik? Kebetulan basicnya pengajar semua ya. Jadi kebetulan adik saya juga dosen gitu, adik saya yang lain juga guru tahsin. Jadi kita basically-nya pengajar gitu. Jadi kenapa? Ya mungkin dengan kita melihat, kemudian kita dapat alhamdulillah dapat hidayah ya bahwa kita ini harus bergerak. Jadi bukan hanya kesolehan pribadi, tapi kita harus kesolehan sosial yang harus lebih banyak dirasakan manfaatnya gitu kan. Kalau khairukum ya anfa'um linnas ya, khairunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang berbaik manfaatnya. Kira-kira kita yang udah bisa kita beri manfaat itu berapa banyak orang? Berarti kalau kita semakin banyak kan berarti kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ternyata ketika kita jadi anggota ini, misalnya kita bisa beri manfaat yang lebih banyak. Misalnya ada jalan yang
kalau rusak kita bisa perbaiki, ya kan, ada fasilitas ini, fasilitas taman, fasilitas itu semua kan yang mudah-mudahan tidak dikorupsi ketika dipegang oleh orang yang baik kan. Sebenarnya dananya banyak, tapi kalau dana banyak itu nggak turun sampai ke bawah kan akhirnya, ya jadi kita harus perjuangkan, harus mau ya berjibaku ya di politik ini. Ya, karena memang kita tahu prosesnya bahwa setiap pemerintahan itu kan ada eksekutif ya, ada yudikatif, ada legislatif ya. Nah, betul. Eksekutif ini harus diawasi ya. Betul. Diawasi oleh legislatif ya. Betul. Fungsi pengawasan, fungsi anggaran ya. Fungsi kontrol dan sebagainya ya. Benar. Ya, memang kalau yang seperti Zaza bilang tadi, rakyat ini bagaimana mau sejahtera kalau yang mengelola keuangan pemerintahan ini nggak beres kan? Nah ini mungkin yang perlu diberesin ya. Gitu ya ampun, kalau kita sedih kalau ada dana korupsi itu kalau dibagikan buat kesejahteraan rakyat tuh banyak banget ya. Jadi makanya mudah-mudahan dengan makin banyak orang baik ya kita bisa memberikan manfaat lebih banyak ya.